Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa memahami macam-macam kekuasaan negara, menganalisis konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia, menyajikan hasil analisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Adapun materi pembelajaran pertama kita adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pemisah dan konsep pembagian kekuasaan. Apa itu konsep pemisah dan konsep pembagian kekuasaan tersebut? Konsep pemisah kekuasaan adalah kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga negara, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisah kekuasaan adalah negara Amerika Serikat. Sedangkan konsep pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Jadi, konsep apa sih yang dianut di Indonesia? Konsep yang dianut di Indonesia adalah, konsep pembagian kekuasaan. Bagaimana sih bentuk mekanisme konsep pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama kita bahas adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan secara horizontal yang berlangsung di pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Nah, lembaga-lembaga negara tersebut tidak ada yang lebih tinggi tingkatannya, melainkan mereka sederajat atau sama. Sedangkan pembagian kekuasaan yang berlangsung secara horizontal di pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah
Di dalamnya yaitu kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Bagaimana bentuk pembagian kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia? Pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia itu dibagi atas 6 kekuasaan. Yang pertama, ada kekuasaan konstitutif dijalankan oleh MPR, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA dan MK atau yang kepanjangannya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yaitu disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dalam badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keenam, kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Ditegaskan dalam pasal 23D dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur di dalam undang-undang. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
lahirlah sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Nah, bagaimana sih bentuk pembagian kekuasaan langsung kita dapat lihat dari lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia? Nah, seperti ini bentuknya. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih bentuk pembagian kekuasaan secara horizontal yang berlangsung antar lembaga-lembaga negara dalam lingkup pemerintah pusat? Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya mendatar karena dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, lembaga-lembaga negara dianggap sederajat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Lalu, yang berlangsung dalam pemerintahan daerah yaitu berlangsung antara gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, sedangkan yang berlangsung dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota berlangsung antara bupati, wali kota dengan DPRD-nya. Nah, sedangkan bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal atau tegak, bentuknya seperti ini. Berlangsung antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, anak-anak sudah tahu tentang pembagian kekuasaan yang ada di negara kita, bukan? Nah, pada kesempatan berikutnya, kita akan membahas topik kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan dan kementerian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.